yang menjelma menjadi manusia. Tapi di Yohanes 7:16 coba dibaca, direnungkan di situ. Lanjut Bang Al. Ya, silakan Franciscus. Yes, Brother Francis and Brother Malaka. The thing is this, even with the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala tells us to use our mind. If you look at the Quran, you open the book, on the second page, it says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, which means that this book has no mistakes, no errors in it, which means it's calling you out. Come, look at this book, read this book, okay? And read this book, evaluate everything what it says, okay? And alhamdulillah, in the last 10 days, brothers, there were sisters like you too, 10 days, 4 sisters, 4 Filipino sisters, alhamdulillah, they accepted Islam, alhamdulillah. So I'm trying to say is this, we are telling you about this message. Please have a look at this, read it out, inshallah. Silakan Bang Al. Iya, tadi dia sudah brother tadi menyampaikan bahwa ketika kita mau sedikit saja membuka pikiran kita, menggunakan logik dalam beragama itu, berpikir normal, sehat maka banyak orang yang sudah kembali gitu, mendapat hidayah. Tadi dia jelaskan tadi seperti itu Kang Malaka ya. Silakan. Ya. Jadi kan sekarang ini ada 2 buku ya kan. Ada Codex Sinaiticus dari abad ke-4 yang menceritakan Yesus di abad pertama yang disalib. Kemudian ada naskah Birmingham, Quran tertua dari abad ke-7 yang mengatakan Yesus tidak disalib. Nah, kalau kita menggunakan akal atau logika, kira-kira mana yang bisa lebih dipercaya? Yang jaraknya lebih dekat atau yang lebih jauh? Nah, itu. Oke, saya jawab ya. Dalam masalah kitab suci, itu tidak berhubungan mana yang lebih duluan, mana yang belakangan. Tidak. Kalau kalian katakan seperti itu, Taurat lebih dulu daripada Bible kalian. Seharusnya kalian jadi Yahudi. Sebentar. Taurat itu kan tidak menceritakan Yesus, Bang. Sebentar. Sebentar, belum selesai masalah. Ya. Artinya, kalau masalah duluan-duluan, tadi Tanakh itu lebih dulu datang sebelum Bible. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan gospel, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengajarkan Gospel Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah. Nggak ada. Jadi itu Yesus itu nggak ngerti masalah itu. Dia nggak pernah ngajarin itu. Jadi kalau kamu bilang mana yang benar Al-Quran, ya pasti Al-Quran yang benar. Kenapa? Karena Yesus nggak pernah mengajarkan Gospel Markus, Lukas, Yohanes, itu nggak pernah dia ajarkan itu. Nah jadi bukan masalah kitab yang mana yang duluan datang, mana yang belakangan, bukan. Kebenaran itu nanti baru disambung lagi, maaf ya. Boleh. Seperti itu Kang Malak. Jadi kita nggak sedang membahas mana yang tentang penyaliban. Kita tadi tentang ketuhanan tadi. Oke, Bro. Coba tolong sampaikan itu ke Bang aktivis yang tadi aku bilang tadi gitu. He said that gospel, the Bible is coming first and telling the story about the Jesus. So he said must be the Bible is true because Quran coming after. He said 7th century. So couldn't be the truth. He said like that. Okay, brother. The Vedas came 10,000 years before the Bible. Is that truth? Sorry. The Hindu Vedas, it came 10,000 years before the Bible. So is that true? Beda dong. Kalau Hindu itu kan tidak menceritakan tentang keluarga Ibrahim yang mempunyai 2 anak Ismail dan Ishak gitu loh. Ya, sebentar ke sana, Bang. Yeah, he said that the Veda does not mention about Jesus. He said he specify about the Jesus. No, we're talking about the element that things come from God. So they claim that Veda came from God. They have similar beliefs like the Christians. So they say, for example, Hanuman, who's a monkey, and Ganesh, who is an elephant, and Bhagwan, who's the God. So that's the Father, the Son, and the Holy Spirit in a way. They call that God too. So are they correct? Are you correct? Or are both of you wrong? Jadi Malaka. Secara substansi
Sesuatu yang datang dari Tuhan itu, dia tidak berbicara masalah partikular, apakah itu masalah penyalipan, masalah apa, tidak. Tetapi secara substansi itu adalah kitab yang lebih dulu datang gitu. Nah, jadi kalau dikatakan seperti itu, ya, Trinitas di dalam Veda itu lebih dulu awal ada tentang Tuhan tadi ya, ada Ganesha, ada yang berwujud monyet dan seterusnya. Hanuman. Itu ya, Hanuman ya. Nah, itu seharusnya lebih berhak untuk diklaim sebagai sebuah yang benar dibanding Trinitas versi kalian yang datang belakangan gitu, kata dia. Jadi bukan patokan mana yang duluan mana yang belakangan, bukan itu. Tetapi yang disampaikan itu reliable apa enggak gitu. Bible aja ditulis pertama kali 40 tahun setelah kewafatan Yesus. Jadi walaupun dia datang duluan, tetapi kan enggak pada zaman Yesus ditulis, itu satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Tapi Bible kalian itu berbahasa Yunani. Yesus nggak pernah tuh nyuruh catat. Siapa coba murid yang disuruh catat apa yang diucapkan Yesus? Nggak ada kan? Nah, jadi bagaimana mungkin bisa diklaim gospel itu adalah ucapan pengajaran-pengajaran dari Yesus gitu. Ya itu poinnya di situ loh Bang. Kitab yang jaraknya 300 tahun itu tidak bisa dipercaya, apalagi yang jaraknya 600 tahun. Di situ loh poinnya Bang. Nah, oke ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dihafal ketika turun metodologinya dengan hafalan. Sampai sekarang pun umat Islam ya, setiap bulan puasa itu kita imam membaca 30 juz. Ya, jemaah di belakang tuh mengkoreksi. Jadi semua menghafal Quran. Bible nggak ada tradisi hafalan, sehingga ketika ada perubahan-perubahan mereka nggak tahu. Itu masalahnya iso. Sehingga Al-Quran itu terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran itu dijaga oleh Tuhan, oleh Allah dengan cara menghafal. Anak-anak kecil-kecil aja orang Islam itu ya, SD saja itu sudah banyak yang hafal satu kitab itu 30 juz. Tapi kamu coba cari satu orang yang hafal Bible tuh, ada enggak gitu. Nah, kalau nggak hafal terus dirubah tuh ada yang tahu apa enggak? Dari bahasanya tuh dari bahasa Aramaik, Yesus kan bahasa Aramaik, pindah ke bahasa Greek. Dari bahasa Greek pindah ke bahasa Latin. Dari bahasa Latin pindah ke bahasa Ibrani atau masuk ke bahasa Inggris. Itu banyak betul perubahan-perubahannya di situ. Bagaimana untuk mengetahui itu ada berubah atau tidak, kalian nggak tahu gitu. Terus yang kedua, naskah aslinya nggak ada Bible itu. Ya sudah diteliti, naskah asli Perkamen Bible itu cuma Gospel Yohanes itu sebesar ATM naskahnya cuma. Kalau Al-Quran itu 80-90% naskahnya masih komplit. Ya, bisa ditemukan semuanya. Begitu Eso. Yeah, like he was saying to him, brother, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. So he is a sensible person, yeah? So he needs to understand, if you have a translation, you can check the translation to check the authenticity with the original. Where is the original Bible? That's the question. Ya kalau Al-Quran ya, 100% bisa di cross check. Kalau terjemahannya ada kesalahan, kenapa? Karena naskah aslinya berbahasa Arab itu masih utuh, ya. Nah, sedangkan Bible kalau ada perubahan-perubahan itu bagaimana mengcross-checknya? Naskah aslinya nggak ada. Kodeks Sinaiticus itu abad keempat baru ada, dan itu bahasa apa? Bahasa udah berubah kan, bahasa Latin apa? Sinaiticus ya, bahasa Greek, bahasa Latin. Vulgata, ya, Sinaiticus, Vaticanus itu bukan bahasa Yesus, gitu. Nah, naskah aslinya mana itu? Jadi macam mana untuk mengcross-checknya kalau dirubah-rubah? Kan nggak bisa. Terus itu yang kedua, Bible itu ada ratusan, ada yang diapokripkan. Nah, yang menentukan ini apokrip, ini bukan apokrip itu siapa? Sehingga dia punya hak itu untuk menentukan ini dipakai, ini tidak. Itu nggak ada gitu. Kenapa? Yesusnya udah nggak ada, Hawarian juga udah nggak ada ketika saat gospel itu dibuat. Jadi nggak ada yang punya otoritas itu, sehingga mereka suka-suka aja. Ini pakai, ini enggak, ini pasang, ini bongkar gitu. Iya, benar itu. Kalau sedikit ya Masa, kalau mau sejarah yang benar itu cuman yang ada ya, itu aslinya itu Injil Barnabas sama Injil Yahya. Itu pun sudah nggak ada lagi, maksudnya nggak tahu kemana. Ada satu yang ditemukan di Turki ya, yang disimpan sekarang di sana. Nah, itu Injil Barnabas. Sebenarnya kalau yang mau aslinya cuman itu ya, Bang Ali ya. Ya, tapi itu apokrip pun mereka tolak. Iya, itu pun ditolak maksud Bunda. Sekarang begini ya, Katolik itu punya berapa kitab? 77 apa 80 berapa itu ya. Nah, kemudian Protestan punya 60 berapa itu, nggak sama.
ya, sebagian dibuang, sebagian diterima, kan gitu. Kemudian ortodok kamu tahu punya berapa kitab? Berbeda lagi kan antara ortodok, Protestan dan Katolik, itu nggak sama. Nah sekarang kalau dia nggak sama itu kan berarti ada yang dibongkar, ada yang dipasang, ada yang diterima, ada yang ditolak. Siapa yang menentukan dia diterima dan ditolak? Itu siapa gitu? Apakah Yesus? Apakah murid gitu? Nah ini menunjukkan bahwa Bible itu nggak reliable, nggak bisa dijadikan patokan gitu. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tuh naskahnya ada, yang hafal pun jutaan orangnya. Anak-anak kecil pun sudah bisa hafal, termasuk anak saya itu. Rata-rata hafal tuh. Ada sekolahnya gitu. Ya, itu kan mereka hafalan juga kan karena Al-Quran yang tertulis. Mereka bukan menghafal dari orang yang menghafal juga kan, Bang? Iya, karena Nah. waktu turun dari langit ya, itu Nabi Muhammad SAW langsung membentuk sekretaris sebagai juru tulis. Langsung ditulis gitu. Jadi dua metode langsung diterapkan untuk menjaga Al-Quran itu. Ketika dia turun dari langit ya, ayat per ayat itu selama 22 tahun, itu langsung dihafal. Langsung ditulis juga gitu. Nah, sehingga ketika yang menghafal sudah ada yang meninggal ya, tulisannya masih ada sebagai backupnya. Nah berbeda dengan Bible, hafalannya nggak ada, naskahnya juga nggak ada, parah. Sanatnya Iya. jelas gitu Mas Saha. Kalau Al-Quran. Pertanyaannya kan abang bilang anaknya abang tuh hafal Quran. Nah, anak abang itu menghafal Quran dari buku atau dari orang yang menghafal juga? Kan Turun dari temurun. buku yang Jadi tertulis. Al-Quran itu tradisinya turun temurun, Bang Aiso. Jadi turun temurun. Islam itu punya sekolah. Jadi satu generasi diwariskan ke generasi yang lain. Jadi seperti itu. Dan kami setiap bulan puasa ya itu dicek di masjid-masjid itu dibaca Al-Quran itu. Kamu dengar tuh kalau bulan puasa ya, orang sholat tarawih itu baca sampai 30 juz itu. Jadi kalau imamnya salah itu langsung dikoreksi sama jemaah yang mendengarkan. Nah, semua orang tuh bisa dengar. Kenapa? Karena bahasanya nggak berubah, tetap bahasa Arab, dibaca dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada terjemahan yang salah di cross check. Nah, gitu. Kalau Bible gimana? Coba mau cross checknya. Bahasa aslinya aja kita nggak tahu. Yesus bahasa Aramaik, Alit Aramaik, bahasa Syriak. Kitabnya berbahasa Yunani. Gimana cross checknya? Bang Al, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Al, Waalaikumsalam. mau nanya, kemarin tuh di room ada salah satu pendeta yang menanyakan terkait siapa sih penulis Al-Quran sebenarnya. Meskipun kita udah coba jelasin ada 3 tahapan ya, dari tahapan Nabi Muhammad, dari tahapan Umar bin Khattab, terus sama terakhir ke Utsman bin Affan gitu, udah kita coba jelasin. Tapi dia tetap berpegang bahwa siapa sih penulisnya itu gitu. Itu gimana Bang Al? Iya, tadi saya udah jelaskan bahwa ketika Al-Quran turun pertama kali ya, dari ayat 1 sampai 5 terus surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbik gitu ya. Rasulullah SAW itu ya menghafal Al-Quran itu. Lalu Rasulullah sampaikan kepada sahabat-sahabatnya juga menghafal, seperti Ali bin Abi Thalib ya, Said bin Sabit ya, sahabat-sahabat yang lain, Umar, Utsman ya. Jadi Rasulullah itu seorang khalifah, dia kepala negara. Jadi dia punya juru tulis namanya. Jadi memang dibentuk ya juru tulis yang menulis, mencatat itu, kemudian juga menghafalnya sekaligus gitu. Dan nama-nama penghafal Quran itu gampang, tinggal disebutkan aja. Seperti beberapa nama yang saya sebut tadi, Ali bin Abi Thalib misalnya ya. Nah, jadi gitu. Kemudian dicatat juga sahabat-sahabat itu secara pribadi punya catatan tentang Al-Quran itu, apa yang mereka hafal. Lalu naskah itu ketika Al-Quran itu sempurna 30 juz semua udah turun, naskah itu juga sudah komplit. Nah ketika Rasulullah wafat, naskah yang komplit itu dicetak dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku pada zaman Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Itu dicetak, dibikin satu buku, lalu disebarluaskan ke seluruh negeri muslim. Seperti itulah ringkasnya. Iya, ringkasnya seperti itu, tapi yang ditekankan pendeta kemarin tuh nama penulisnya tuh siapa gitu. Kan ketika Rasulullah menyampaikan wahyu gitu kan kepada para sahabat, ada ditujukan 70 orang sahabat ya. Tapi mereka mati syahid dalam peperangan, dan ada yang Nggak semuanya mati, Mas. Nggak semua. Iya, nggak semua mati. Terus ketika kejadian itu kan,
dikumpulin kan para penghafal, para penulis untuk menuliskan Al-Qur'an itu. Nah, yang ditanyain si pendeta ini, iya penulis itu siapa gitu. Dia nekenin ke nama penulisnya ini siapa gitu. Di Ya, situ tadi loh. kan udah disebut, kok ditanya lagi, waktu Rasulullah masih hidup, ayat itu masih turun, masih berlangsung, kan sudah dicatat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, Zaid bin Sabit, ya, ada beberapa nama-nama sahabat itu ya, yang khusus sebagai pencatat Al-Quran. Seperti itu. Oke, siap. Clear Mas Al. Thank you, Pak. Clear kan? Iya, Oke. jadi disebut Bang Al tuh Zaid bin Sabit itu. Sahabat Zaid bin kalian. Sabit. Iya. Ya, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, ya, Utsman bin Affan, banyak tuh sahabat-sahabat yang penulis sekaligus penghafal. Betul. Dan itu ketika Rasulullah masih hidup, bukan sudah wafat. Iya. Nah, berbeda dengan Bible. Bible ditulis 40 tahun apa 50 tahun setelah Yesus wafat. Makanya yang ditulis itu apakah Injil atau tidak itu nggak bisa dipastikan. Nah, itu hanya biografi tentang Yesus, bukan Injil, bukan Injil yang diajarkan Yesus, bukan. Itu buku yang menceritakan tentang Yesus. Tetapi kemudian gereja ortodok membuatnya sebagai sebuah dogma, teologi. Makanya berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus selama hidupnya tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, nggak pernah. Kasih saya satu ayat mana Yesus mengatakan dia Tuhan, nggak ada. Kalau Anda katakan aku dan Bapa adalah satu, itu satu bukan dalam satu badan, bukan. Satu dalam kerja, dalam tujuan. Nah, mungkin Anda ingin membawa ayat mana lagi? Oh, ayat tentang ini apa? Yesus adalah Tuhan. Nah, ya, engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Itu ayat aslinya ya dalam bahasa Greek itu Kyrios. Kyrios itu bermakna orang terpandang, ya, orang soleh atau nabi. Sedangkan Tuhan itu yang sebenarnya Theos. Tetapi LAI menerjemahkan aku adalah guru dan Tuhan katanya. Itu kacau itu di situ. Nah, bisa di-cross-check ke bahasa aslinya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan, nggak pernah. Tidak satu ayat pun, not a single word in the Bible that Jesus claimed to be God. Nggak ada Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. 100%. He rather claims, the Father is greater than I. He's greater Ya, than Bapa all. lebih besar dari aku katanya. My Father greater than I. Malaka, you've heard everything, yeah? So, number one, your original book is not there. Number two, your concept is illogical, yeah? So, with all due respect, you've heard the Islamic perspective. So, what would you like to say now, inshallah? Ya. Jadi dia sampaikan tadi Malaka ya. Yang pertama, konsep kamu itu bertentangan dengan akal kamu. Jadi Tuhan tidak mungkin gagal menjelaskan tentang dirinya sehingga membuat manusia itu bingung siapa Tuhan. Itu nggak mungkin. Satu dalam tiga, tiga dalam satu itu berarti Tuhan gagal menjelaskan siapa dirinya. Itu tidak mungkin. Yang kedua, secara reliable transmisi daripada Bible itu gagal juga. Ya, karena dia ditulis jauh setelah kewafatan Yesus dalam bahasa yang berbeda dan bahkan isinya juga bukan tentang Yesus, ajaran Yesus, tidak, tapi berisi tentang catatan-catatan dari orang yang nggak jelas, ya. Justru gini Bang, justru yang nggak reliable itu Quran Bang, karena Muhammad nggak bisa baca. Oke, Dan sekarang nggak kamu bisa tunjukkan saya langsung. mana ayat yang nggak reliable. Kamu nggak usah klaim, kamu tunjukkan ayatnya sama saya. Ayat apa? Lah iya, kan kita menggunakan akal Bang. Iya, Dia ayat mana bisa coba? baca. Enggak, jelaskan ayat yang mana. Langsung aja ke ayatnya, nggak usah bertele-tele. Ayat yang mana yang nggak reliable? Contoh. Taurat itu mengatakan kan babi atau dan onta itu haram. Ayat Al-Quran mana yang nggak Aduh, reliable jangan kata dipotong-potong kamu dong, tadi? Bukan. Ayat Yang- kamu bilang Al-Quran nggak reliable. Saya minta ayatnya ayat apa, surat apa, di mana? Sebutkan. Ya semuanya Bang, semuanya. Nggak, yang mana? Karena Satu Muhammad aja, nggak saya bisa minta baca. satu. Semuanya, No. dari Dengar A sampai dulu. Z. Nggak, dengar dulu ya. Kamu kalau nggak hafal Karena satu pun ayat Muhammad nggak bisa Al-Quran, baca Bang. Muhammad tidak bisa Malaka, nggak boleh langsung diskusi suku begitu. ada dia Malaka, sentuh-sentuh. Masaha, satu-satu lah. Satu-satu. Yang mana datanya Bang Al minta kamu tunjukkan, jangan kamu framing semua aja. Quran loh. Semua Oke, Quran. Malaka, kalau kamu bisa membaca satu ayat dari Al-Quran yang kamu katakan tidak reliable, saya hormati kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa menunjukkan ayat itu satu saja, berarti kamu pembohong. Ya, sekarang kamu bilang Al-Quran nggak reliable, saya tantang kamu, tunjukkan saya satu ayat mana yang nggak reliable di Al-Quran itu.
Apa ayatnya bunyinya seperti apa? Semuanya bang, kan aku udah Sebut. bilang kenapa nggak Satu saja coba. reliable, karena Satu Muhammad bisa nggak nggak? bisa baca bang. Nggak bisa baca. Artinya Oke, berarti kamu nggak usah sebut itu. logikanya Berarti kamu Muhammad tidak pembohong. bisa mengcross-check langsung Quran yang dia suruh tulis itu loh. Oke, ya udah turun aja lah, bagus lah kalau kayak gitu. Dia udah gagal. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tapi dia kan pintar, cerdas, dia bisa menghafal di dalam pikirannya. Semua wahyu Allah sama Nabi Muhammad dihafal walaupun dia nggak bisa baca kan. Ya, memang buktinya Yesus pintar itu apa, Bang? Bukti Yesus bisa baca dan tulis pintar itu apa? Apa buktinya? Udah turun dia. So, brother, he said, Quran is not reliable. He said, not reliable. He said, but I challenge him. Show me one ayah in the Quran which not reliable. But he couldn't show that. He didn't show to us. He cannot show us the ayat. So That's the problem, you know, brother. When you Yeah. say something to someone, and they actually now know that this is wrong, so they try to run away from that, and they try to point fingers on you. Yeah. So he can't defend that. They don't have the original text. It's nowhere there. Second, you know, the Trinity doesn't make sense. Anything doesn't make sense within the Bible in terms of the concept that they are trying to conceive. Yeah. And that's the reason why. What happens? They become angry. They run away. ya, jadi kata brother tadi ya, karena Trinitas itu nggak logik, nggak masuk akal, otomatis konsep Bible itu semuanya gagal. Ya itu satu. Yang kedua, Bible itu ditulis ya dan tidak diverifikasi langsung oleh Yesus sehingga tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Gitu, dua prinsipnya. Oke, silakan teman-teman. Iya, sama dengan Quran berarti tidak bisa dipercaya kan, karena tidak disahkan oleh Muhammad. Suaranya nggak jelas. Baik. Ya, kamu mengatakan tidak disahkan oleh Yesus, sama aja dengan Quran. Quran tidak disahkan oleh Muhammad. Kamu nggak dengar saya jelaskan dari awal tadi? Quran itu Dengar kamu. dihafal ketika Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad Dengar masih hidup. dulu, Sir. Kamu dengar dulu, Sir, ya. Al-Quran ditulis dan dihafal ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup. Ya, sudah naskahnya itu sudah dibuat. Ya. Jadi berbeda dengan Bible. Bible itu nggak pernah dicatat selama waktu Yesus masih hidup. Jadi nggak apple to apple kalau kamu bandingkan dengan Al-Quran. Ya, yang paling awal tuh apa? Matius misalnya ya. Itu 40 tahun setelah Yesus wafat baru ada. Tapi Ya, pun apa yang naskahnya benar? sampai sekarang nggak ada. Mana naskahnya coba? Jadi nggak apple to apple kalau kamu mau compare dengan Al-Quran. Begitu. Kamu belajar Baik. dulu tentang Al-Quran, sejarahnya, baru kamu ngomong. Kalau kamu nggak ngerti sejarah Al-Quran, bentar. Kamu ngomong, itu namanya kamu asumsi. Oke, silakan teman-teman. Yeah, is Sir Baker a Christian or a Muslim, brother? Christian, he said, it's not reliable, he said. But I explained to him already that the Quran was written during the life of Prophet Muhammad. Yeah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, Yes. Sallallahu Alaihi Wasallam. Is not equal to gospel. Gospel written the first time is 40 years after death of the Prophet Jesus. Peace be upon him. Yeah. Yes. So, Sir Baker, are you a Christian? Sir, kamu Kristen apa denomnya, Sir? Tanyain dia, Mbak. Sir, kamu Kristennya apa? Katolik, Terbaik, Katolik Christian. atau Protestan atau apa? Sir, dari tadi typing di bawah terus, makanya saya naikin ke atas. Lah, turun dia. Nggak berani dia. Dia typing terus, Pak Ustadz, di bawah. Makanya Ya, saya sudah saya selamat jawab. tadi. Saya bilang dia Ya, karena banyak memang- ngomong. Nggak, Nggak sebelum dia gini, banyak kenapa ngomong mereka tentang typing? Saya udah bilang tadi ya, sebelum dia ngomong banyak tentang Al-Quran, dia harus belajar sejarah dulu tentang Al-Quran. Kalau dia nggak pernah belajar tentang sejarah Al-Quran, gak usah ngomong. Ya, itu asumsi. Nah, nggak apa kamu di bawah aja, Sir. Kamu nggak ngerti tentang Al-Quran, gak usah ngomong kamu. Brother Bengal, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, brother Jazakumullah khair. Please forgive me. I'm going to make a move now, inshallah. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you all. And thank you so much. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us all
on al-Islam, grant us istiqamah and success fi dunya wal akhirah. Amin ya Rabbi. Amin amin ya rabbal Brother for alamin. host, what do you want to say? Yeah, you know, Wajazakumullah singer, I khairan. love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. You go stronger and stronger always, inshallah. Okay? Amin amin ya rabbal alamin. Okay, brother. Take care. Assalamu Thank you alaikum. my brother. Thank you, brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Ya, Oke, pas. teman-teman. Dilanjutkan ya, saya sholat dulu ya. Lanjut. Siapa? Nah, teman-teman lanjut. Oke, siap. Ya, ada Kristen yang mau naik, silakan. Silakan yang mau diterapi, silakan ajukan permintaan naik. Share baik tadi mau dinaikin lagi apa gimana? Ayo kita itu yuk, biar sama itu aja lah, sama aku aja lah, sama bang. Kalau enggak sama pangeran coba naikin aja lah. Takut. Ayo. Silakan. Ayo, Sir. Pangeran, silakan pangeran. Eksekusi pangeran. Oke, Bang Lanjut. Bang Sil, Terserah kamu mau diapain pangeran. apakah betul judul pindahkan Bang, judulnya pindahkan Bang. Sil, apakah tujuan Yesus datang ke dunia ini Bang? Apakah untuk membawa kedamaian? Bunuh diri pak. Bang Sil, apa tujuan Yesus itu untuk membawakan kedamaian Bang? Ya, kita bahas tentang Yesus atau tentang Quran. Saya tadi belum selesai tentang Quran. Suaranya maaf. Kita mau bahas tentang Tunggu, kamu bisa ngaji nggak? Bisa baca nggak? Kalau nggak bisa baca nggak usah dibahas. Yang bisa baca aja. Kalau kamu nggak bisa membaca, berarti kamu nggak bisa membahas ya. HP kamu Mito apa Nexian apa nih? HP kamu Mito apa nih? Kayaknya nggak jelas banget suaranya. Pakai handset Bang Sil, pakai handset. Oten ini udah habis uangnya buat bayar perpuluhan, makanya nggak kebeli handset. Genset. Mungkin ya. Merek Firman. Yesus sekarang udah jadi genset. Lihatlah. Oke Bang Tampilin. Bang Sil, Bang. Pangeran, Bang Singa, tampilin kita pangeran. akan Tampilin Singa. pangeran. Ya. Ya. Judulnya pindahi Bang. Kita akan menunjukkan kebaikan Yesus ya Bang. Di Iya. sini Yesus itu adalah orang baik. Ya, kita nggak boleh nggak pakai data ya. Ya, di sini di Lukas 19:27 ya, kebaikan Yesus itu akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya, ini kebaikan Yesus yang paling pertama ya. Ya, bahwasanya kalau yang tidak mengakui dia raja ya supaya dibunuh. Ya, ini memang ajaran kasih ya. Oke, kita pakai Itu kan data lagi ya. Itu kan cerita alegori. Kenapa bahas yang Alegori alegori? ya. Semuanya kan alegori. Aneh kamu. Ya, Sekarang memang gini, semuanya alegori bentar. memang. Enggak, memang Bible itu semuanya anti-gores, semuanya adalah kiasan, semua Bible itu perumpamaan, Bang. Itu memang dah kuakui, Bang. Memang Bible itu isinya semuanya perumpamaan dari Kejadian sampai Keluaran, ya. Sampai keluar itu semuanya adalah perumpamaan, Ini orang kiasan Islam bisa dan baca bahasa anti-gores. Ibrani, enggak bisa bahas kitab orang. Saya mau tanya. Iya, aku jawab Bang. Aku dukung. Jangan dimut Bang, biar aja. Aku kan Itu judul Kristen dukung. itu judul Kristen, kalau nggak bisa jawab bilang alegori, bilang kiasan, itu udah Iya, bacaan Kristen itu. memang semua Bible itu isinya kiasan, Bang. Ya, memang semua Bible itu Bentar. isinya Kamu bisa kiasan. bahasa Ibrani, bahas Itu saya kitab itu orang enggak? ngapain lah. Hah? Coba tolong Bang buka Bang Markus 3:27 Bang. Markus 3 ayat 27 Bang. Ya, kalian bisa bahasa Ibrani enggak? Kau bisa? Bahas kitab orang. Bisa. Anohi Kalau- Adonai Yesus Oten Bangke.
Kamu kurang ajar kan? Kamu nggak tahu kan? Enggak, kalau kamu bisa bahasa Ibrani? Aku bisa. Adonai, dengerin ya. Anoki Adonai Kardus Roh Kudus, Roh Kardus bangke. Nah, itu berarti kamu Iya pintar kan? Salam, selamat pagi, siang. Iya, selamat siang. Apa kabar? Baik, Pak Denny. Pak Denny, Bapak Kareba, Pak Denny. Halo, Ya, halo. Pera. Gimana Baik, Pak. Apanya, Pak Denny? kabarnya dong? Oh, kabarnya. Ya, informasikan dong Pak Denny yang mau baca itu Kidung Agung itu Pak Denny. Hadiahnya apa aja ya. gitu. Ya lagi diumumkan Kidung Agung. Nanti aku ikut baca, aku juga Ya, ikut baca. sekarang aja apa gimana nih? Sekarang. Besok dong kan hari Senin aku kan hari Senin libur. Oke, sekarang oten di bawah yang mau ikut membaca Kidung Agung diberikan Besok. hadiah. Berapa hadiahnya Pak Denny besok? Berapa hadiahnya Pak Denny? Hadiahnya berapa? Hadiahnya Kalau tertarik juara nomor satu hadiahnya apa ya mereknya ya? Iya, pakai gift aja Pak Denny. Oh, pakai gift ya? Iya, biar ada bisa aku record juga gitu. Iya. Biar gampang Pesertanya juga untuk Pak Denny ya. pesertanya harus orang Kristen semua. Iya. Apa hadiahnya? Hadiahnya cuma satu. Berarti cuma nggak ada juara 1, juara 2, juara 3-nya. Nggak ada. Wah, parah ini. Berarti gede dong. Apa tuh? Iya, paus. Oke, siap. Besok ya teman-teman, hadiahnya paus besok tuh. Langsung besok ditentukan siapa yang juara 1, yang menentukan Pak Denny ya. Lomba apa di ini? bawah ya. Oh, Kidung Agung ya? Iya. Kidung Agung. Izin Bunda ngomong dulu. Aku contohkan. Besarkan dulu coba mana Ki Agungnya? Aku mau bacakan. Bentar, Aku contohkan. ini apa Pangeran? Aduh, Bunda izin ngomong dikit. Rozi naik aja ya. Tadi Bunda bukannya apa? Bunda nggak nurunin kamu, nggak tahu siapa yang nurunin. Kenapa kamu bawa-bawa terus sampai sekarang? Tadi itu kan Ustadz Arif lagi ngomong, kamu mau masuk terus. Kalau mau naik aja Rozi. Kenapa nggak mau cari masalah terus sama Bunda, ini heran loh. Kalau memang nggak suka Bunda di sini, ya udah Bunda turun aja. Jangan. Taruh klarifikasi dulu ya. Masalahnya saya belum ngomong tadi, kok nama saya dibawa-bawa kan gitu. Saya nggak ngomong apa-apa loh, Rozi. Saya cuma bilang nanti Rozi sabar Bang Singa tadi apa? Ki Agung berapa Bang Singa? Kidung Agung itu Pangeran. Kan Bunda cuma ngomong Rozi sebentar nanti gantian. Karena tadi kan Ustadz Arif lagi ngomong. Saya di mute itu belum ngomong, baru mau buka mute. Iya, terus sampai sekarang kamu masih begitu typing di bawah. Kamu pikir Bunda ini nggak baca typingan kamu di bawah tadi? Boleh saya masuk, boleh saya masuk. Kenapa saya dibawa? Kidung Agung berapa gitu. Kak? Kidung Agung berapa tadi Kak? Itu nggak tahu tanya. Enggak, Bunda nggak enak loh. Bunda ini Kidung tua. Agung berapa Bang? Bunda tua di sini loh, Rozi. Kamu typing terus. Nah, saya minta izin tadi mau ngomong juga kan gak pernah potong-potong ke saya mah. Makanya Bunda sekarang tuntaskan sama kamu. Kamu maunya apa? Kalau kamu mau naik. Bang Singa, Kidung Agung berapa Bang Singa? Naik aja udah silakan. Kamu ambil di Komal. Ya, udah Bunda. Itu izin semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dari kemarin Bang Singa apa dengerin. Coba mana Bang Singa, Kidung Agung berapa Bang? Kidung Agung 5 nomor 2 sampai 5 coba. Jadi teman-teman kalau ada gesekan itu hal biasa. Bentar lagi juga udah membaik itu teman-teman ya. Jangan digoreng-goreng ya. Aku kenapa memilih diam? Karena keduanya saudaraku begitu. Ya teman-teman yang Islam nggak usah taping-taping yang aneh-aneh ya. Ya makanya tadi aku potong. Abang pun kan. Oke nih ya aku bacakan ya. Jangan. Aku contohkan ya baca Ki Agung ya.
Coba pindahkan dulu bang judulnya bang. Ya lanjut. Bunda bukan baperan, teman-teman, enggak. Makanya Bunda itu mau suruh dia naik. Udahlah Kak Bunda Was itu lagi lah dibahas. Enggak penting. Enggak. Biar clear. Bunda enggak ada baperan, enggak apa. Teman Bunda suruh dia naik tadi karena dia masih typing di bawah. Gitu. Ya udah lanjut. Iya. Nanti biar aku yang ini yang menghubungi nanti. Bu. Iya, ini aku lagi membacakan cara membacakan Ki Agung 1 sampai 7 ya. Ki Agung apaan? Kidung Agung. Oh, Kidung Agung. Lanjut. Mana awak tahu? Lanjut. Kidung Agung itu pakai irama, Dek. Iya, sabar kakak ya. Bunga mawar. Dari suaran aku, bunga bakong di lembah-lembah. Seperti bunga bakong di antara, demikianlah manisku di antara, banyak R-nya pun nggak bisa aku. Ulanglah. Banyak airnya nggak bisa. Bang Denny